Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, mendengar pertanyaan itu, mata tetua Zhou mulai berkedip-kedip. Dia yang cerdik dan berhati-hati, itu bisa mengatakan bahwa ada makna tidak langsung di balik kata-kata Chu Feng. Karena itulah, setelah beberapa saat perenungan dia pun berkata, kita semua berada di Gunung Qianwu. Jadi, kami secara alami adalah keluarga, jawab tetua Zhou. Karena kita adalah keluarga, seharusnya tidak perlu bertengkar tentang semua ini. Mungkinkah memiliki anggota keluarga satu pergi untuk memperluas cakrawala mereka, dan menerima kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka bukanlah hal yang baik? Tanya Chu Feng sekali lagi. Kata-katanya ini terdengar sangat licik. Namun, dia masih memiliki senyum di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhou Quan pun berubah. Dia tidak tahu lagi bagaimana untuk menjawab. Namun, dia merasa sangat mati lemas di hatinya. Itu tidak mengherankan bahwa dia tidak bisa berkata untuk menjawabnya. Itu karena, dia secara tidak sadar telah jatuh ke dalam perangkap Chu Feng. Karena dia sudah jatuh ke dalam perangkap, apalagi yang bisa dia katakan? Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa, Chu Feng telah menamparkan wajah tetua Zhou Quan, dan juga membuatnya agar dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang identitas Bai Ruoshan. Selain itu, dia harus malu dengan semua kata yang dia ucapkan sebelumnya, yang hanya untuk membuat segalanya menjadi sulit bagi Bai Ruoshan. Kalian berdua adalah Chu Feng dan Bai Ruoshan? Tanya tetua Hongmo. Pada saat ini, tetua Hongmo yang matanya tertutup sepanjang waktu, kini telah membuka matanya. Sementara dia mempertanyakan Chu Feng dan Bai Ruoshan, pandangannya sebagian besar tertuju pada Chu Feng. Selanjutnya, tatapannya itu terlihat seperti sebuah penghargaan. Benar tetua, jawab Chu Feng dan Bai Ruoshan secara bersamaan. Individu yang benar-benar berbakat. Masa depan Departemen Peramuan Obat kami akan ditempatkan di tangan kamu. Ucap tetua Hongmo sambil mengangguk dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian berdiri dan berkata kepada orang banyak. Ayo pergi, ucapnya. Arti di balik kata-kata tetua Hongmo sangatlah jelas. Dia akan membawa Chu Feng dan Bai Ruoshan bersama mereka. Dengan demikian, meskipun tetua Zhou Quan tidak mau, tapi sayangnya tidak banyak yang bisa dia katakan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyaksikan Chu Feng dan Bai Ruoshan, dua murid yang tidak ia sukainya ini, untuk menerima kesempatan langka ini. Seolah-olah dia merasakan apa yang dipikirkan tetua Zhou Quan, Ye Qing mengiriminya transmisi suara untuk menjamin dirinya sendiri. Tetua, percayalah padaku. Aku akan membuktikan diri aku dengan kesempatan ini dan membuat Chu Feng, tetua Hongmo, dan semua orang tahu siapa sebenarnya murid terkuat dari Departemen Peramuan Obat, ucap Ye Qing. Mendengar kata-kata meyakinkan Ye Qing, tetua Zhou Quan tidak hanya menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan, tapi dia juga tidak mencelanya sama sekali. Bahkan sebaliknya, dia berbalik ke Ye Qing dan mengangguk sambil tersenyum. Di bawah bimbingan tetua Hongmo, Chu Feng dan para elit lain dari Departemen Peramuan Obat dengan anggun tiba di Surga Sembilan Roh. Surga Sembilan Roh adalah tempat yang sangat indah, dan itu seperti lukisan. Meskipun tidak seluas Gunung Qianwu, tapi tempat ini memiliki segala jenis pemandangan. Air terjun bergulir, aliran sungai, tebing yang curam, dan pohon-pohon yang subur. Selain pemandangan alam ini, langit di sini juga tampak lebih biru, dan awan di sini tampak lebih putih. Sejauh mata memandang, tempat ini seindah surga, tapi ini adalah surga di bumi. Namun meski begitu, Chu Feng dan para kultivator lainnya tidak tega menikmati pemandangan yang begitu indah ini. Setelah mereka tiba, mereka diterima oleh penduduk dan dibawa ke gua gunung yang alami. Di sana ada air yang mengalir, serta dinding-dinding batu dan bebatuan neon di dalam gua. Semua dari mereka dibentuk oleh alam, dan muncul seperti kerajinan yang sangat halus. Namun aspek yang paling pentingnya adalah,
bahwa ada dua orang di gua ini yang telah menunggu kedatangan mereka untuk waktu yang lama. Mereka adalah lelaki tua yang sudah lanjut usia, dan juga seorang wanita muda. Pria tua itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut merah, dan itu muncul seperti api yang mengamuk. Dia sangat tinggi dan kuat seperti bison. Adapun auranya, itu sangat mirip dengan tetua Hongmo. Itu sudah jelas bahwa dia tidak menunjukkan kekuatannya, tetapi yang lain bisa merasakan bahwa dia sangat kuat. Lalu aspek yang paling penting adalah pakaiannya. Dia mengenakan gaun spiritualis dunia. Namun, itu bukan gaun spiritualis dunia biasa. Gaun spiritualis dunia ini sangat luar biasa, dan hanya mirip dengan harta karun. Meskipun gaun itu juga berwarna emas, tapi simbol dan tanda pada gaun itu menggeliat seperti serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar, simbol dan tanda pada gaun ini tidak hanya ada sebagai barang dekoratif. Karena sebaliknya, mereka berkedip-kedip secara berkilauan, dan seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang sebenarnya. Sedangkan untuk gaunnya, itu adalah ruang di mana simbol dan rune tinggal. Di ruang itu, simbol dan rune itu berkeliaran tanpa gangguan sedikitpun. Itu sudah jelas bahwa apa yang dikenakan lelaki tua ini, itu bukanlah jubah emas spiritualis dunia. Sebagai gantinya, dia mengenakan jubah kerajaan spiritualis dunia. Adapun siapa orang ini, dia secara alami Sima Huoli dari World Spiritist Alliance. Namun selain Sima Huoli, ada juga seorang wanita muda. Usia wanita ini mirip dengan Bai Ruoshen. Kulitnya sangat putih dan kemerahan, dan tampak sangat lembut. Meskipun penampilannya tidak seindah dan memikat seperti penampilan Bai Ruoshen, dan dia juga tidak secantik Ziling, tapi dia bagaimanapun juga adalah kecantikan kelas 1. Namun meski begitu, kecantikan muda ini memiliki jenis rambut merah panjang yang sama seperti Sima Huoli. Dan yang anehnya, rambut merah yang berapi-api itu sama sekali tidak hanya tidak harmonis pada dirinya. Karena sebaliknya, itu sangat cocok untuknya, memberinya semacam keindahan yang berbeda. Seolah-olah dia adalah peri yang terbentuk dari api. Gadis itu adalah cucu Sima Huoli. Dia adalah seorang spiritualis dunia jenius. Namanya adalah Sima Ying. Sima Ying adalah orang yang sangat sombong. Adapun Sima Huoli, dia benar-benar sangat menyayanginya. Jika dia harus berbicara kasar kepada kamu, yang terbaik bagi kamu adalah menahan diri jika kamu bisa, dan tidak usah repot-repot untuk berdebat dengannya. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk berurusan dengan gadis itu. Tetua Wei diam-diam mengirimkan transmisi suara kepada Chu Feng dan Bai Ruoshen. Bahkan jika Tetua Wei tidak menyebutkannya, hanya dengan bagaimana Sima Ying tidak mau melihat mereka secara langsung, itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat sombong dan bangga. Namun tidak peduli seberapa sombong dan bangganya dia, tidak peduli siapa kakeknya, baik Chu Feng maupun Bai Ruoshen tidak pernah takut padanya. Bahkan tak satu pun dari mereka yang menempatkannya di mata mereka juga. Hahaha, Pak Tua Hongmo, beberapa murid dari Departemen Peramuan Obatmu ini adalah anak-anak yang sangat bagus. Paling tidak, mereka semua memiliki kultivasi yang cukup baik. Ucap Sima Huoli sambil menatap Chu Feng, Bai Ruoshen, dan Ye Qing setelah tertawa keras. Sima Huoli, silahkan ambil diagram 9 ilahi spiritual itu. Tetua Hongmo tersenyum ringan, dan segera berbicara tentang topik utama. Jangan cemas seperti itu. Karena kamu telah datang ke sini, aku secara alami akan mengeluarkan diagram 9 roh ilahi pada waktunya. Namun sebelum itu, ini adalah kesempatan yang langka bagi murid-murid Departemen Peramuan Obat kamu untuk datang ke surga 9 roh aku. Bagaimana kalau kita membuat mereka berkompetisi dalam teknik peramuan obat dengan cucuku? Sima Huoli berkata dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, semua tetua Departemen Peramuan Obat mulai mengerutkan kening mereka. Meskipun mereka sudah mengantisipasi bahwa hal seperti itu mungkin terjadi sebelum mereka tiba, tapi mereka tidak berharap itu terjadi begitu cepat. Meskipun Departemen Peramuan Obat mengkhususkan diri dalam meramu obat-obatan,
Lalu Chu Feng dan Ye Qing juga memiliki pencapaian yang cukup tinggi dalam teknik spiritualis dunia, tapi jika mereka bersaing dengan Sima Ying dalam teknik meramu obat, maka para tetua ini benar-benar tidak yakin tentang hasilnya. Adapun alasannya, itu karena kakek Sima Ying adalah anggota dari World Spiritist Alliance. Tempat seperti apa aliansi spiritualis dunia? Itu adalah tempat berkumpulnya para spiritualis dunia yang paling kuat, dan yang memiliki teknik-teknik spiritual yang paling kuat. Selanjutnya, Sima Huoli juga berspesialisasi dalam teknik peramuan obat. Jadi, bahkan jika teknik peramuan obatnya belum mencapai puncak, tapi mereka masih akan berada dalam posisi yang sangat tinggi. Sebagai seorang jenius spiritualis dunia yang telah ia ajarkan, pencapaian Sima Ying dalam teknik peramuan obat tidak udah diragukan lagi. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Tetua Zhou Quan, apakah Ye Qing bersedia membandingkan keterampilannya dengan teman kecil Sima Ying? Tanya Tetua Hongmo. Setelah Tetua Hongmo merenung sejenak, dia memandang ke Ye Qing. Tetua Hongmo, Ye Qing bersedia membandingkan keterampilannya dengan Nona Sima Ying. Ye Qing menjawab dan menangkupkan tinjunya. Ketika mereka melihat bahwa Tetua Hongmo telah memilih Ye Qing, ekspresi khawatir dari para tetua Departemen Peramuan Obat berkurang sedikit. Meskipun mereka tidak percaya diri untuk memulai, tapi jika mereka diberi pilihan antara Chu Feng, Bai Ruoshen, dan juga Ye Qing, maka mereka percaya Ye Qing adalah yang paling cocok. Lagi pula, Ye Qing telah bersama Departemen Peramuan Obat untuk beberapa waktu, dan Tetua Zhou Quan memperlakukannya seperti penggantinya. Dengan demikian, Ye Qing sudah menerima sebagian dari teknik Departemen Peramuan Obat mereka. Oleh karena itulah, dalam kompetisi melawan Sima Ying ini, bahkan jika Ye Qing kalah, dia tidak akan kalah dengan cara yang terlalu menyedihkan. Nona Sima Ying, izinkan aku, Ye Qing, untuk membandingkan beberapa petunjuk dengan kamu, ucap Ye Qing sambil berjalan keluar. Ketika dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kuali peramuan obat, dan meletakkannya di depannya. Dia sudah selesai membuat persiapan untuk meramu obat. Tidak masalah siapa itu, karena hasilnya akan tetap sama. Kamu pasti akan dikalahkan, ucap Sima Ying sambil tersenyum jijik. Dia bahkan tidak repot-repot menatap wajah Ye Qing. Tampaknya Nona Sima Ying sangat percaya diri. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa kamu pasti akan mengalahkan aku, Ye Qing? Ucap Ye Qing sambil tersenyum dingin. Bahkan jejak ketidaksenangan muncul di matanya. Sebenarnya, dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari Sima Ying. Berdengung. Sima Ying benar-benar mengabaikan pertanyaan Ye Qing. Dia membalik telapak tangannya, dan tungku untuk meramu obat pun muncul di depannya. Ketika tungku meramu obat ini muncul, ia langsung mengejutkan orang banyak. Alasan keterkejutan mereka, itu bukan karena kuali obat meramu ini sangat kuat. Tapi sebaliknya, yang terjadi itu justru sebaliknya. Kuali ramuan obat ini sangat rendah kualitasnya, dan itu hanya biasa saja. Namun di saat tungku pembuatan ramuan obatnya sangat biasa, namun teknik meramu obat Sima Ying ini sangatlah terampil. Bahkan bisa dikatakan bahwa tekniknya berbeda dari teknik biasa pada umumnya. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa teknik meramu obatnya sangatlah kuat. Kamu benar-benar memiliki kekurangajaran untuk meremehkanku. Gadis kecil, aku akan membuat kamu mengerti arti dari ketinggian langit dan kedalaman bumi. Ucap Ye Qing sambil mendengus dingin. Dia tidak mau repot-repot untuk ragu, dan segera mulai melaksanakan teknik-teknik terampilnya sendiri. Dia mengeluarkan material peramuan obatnya, dan mulai melemparkannya ke dalam tungku tanpa henti. Namun, adegan yang tidak pernah dibayangkan pun segera terjadi. Hanya dalam waktu singkat, Sima Ying membuka kuali obatnya. Pada saat tungku itu dibuka, sebuah pil emas keluar darinya. Pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Ketika mereka melihat pil obat ini, semua tetua berbicara sekaligus. Namun setelah mereka melihat pil obat ini, jejak antisipasi muncul di wajah para tetua Departemen Peramuan Obat. Mereka semua mengenali pil obat ini. Namanya adalah pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi.
Penggunaannya adalah untuk mengembalikan kekuatan kultivator, itu ketika mereka kehabisan kekuatan fisik mereka. Karena pil pemulihan kekuatan kualitas tinggi adalah pil obat yang berkualitas, maka tentu saja tidak mudah untuk membuatnya. Mustahil bagi seorang spiritualis dunia di bawah jubah emas, itu untuk membuat pil obat seperti ini. Namun ketika mempertimbangkan jumlah waktu yang dihabiskan oleh Sima Ying, sangat adil dan masuk akal baginya untuk dapat membuat pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi ini. Jadi, itu bukan kejutan besar bagi orang banyak. Karena itulah, Ye Qing punya peluang untuk menang. Selama Ye Qing berhasil meramu pil obatnya dalam waktu singkat, dan selama dia meramu pil dengan kualitas yang lebih tinggi daripada pil pemulihan kekuatan, maka dia bisa mendapatkan kemenangan. Ketika mereka berpikir bahwa Ye Qing mungkin bisa mewakili departemen peramuan obat mereka, dan mendapatkan kemenangan atas cucu perempuan tingkat iblis Sima Huoli, bagaimana mungkin para tetua departemen peramuan obat diam-diam untuk tidak merasa senang? Wush wush wush. Namun tepat pada saat ini, sebuah pemandangan yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun akhirnya terjadi. Sima Ying membalik pergelangan tangannya, dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kualinya seperti tetesan air hujan terbalik. Ketika cahaya keemasan menghilang, ekspresi semua tetua dari departemen peramuan obat berubah terkejut. Bahkan mata tiga tetua manajemen pun bersinar. Itu karena, cahaya keemasan adalah hasil dari banyak pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Jumlah mereka sangat banyak, dan mungkin berjumlah 100 pil. Jika dikatakan bahwa meramu pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi dalam periode waktu yang singkat adalah prestasi yang sangat baik, maka untuk menyusun 100 pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi dalam waktu yang singkat bukanlah masalah kecil. Bahkan bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Paling tidak bagi para tetua dari Departemen Peramuan Obat yang hadir, bahkan tiga tetua manajemen tidak mungkin ada yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Namun meski begitu, Sima Ying berhasil melakukannya. Selain itu, dia melakukannya dengan mudah, seolah-olah itu tidak menimbulkan tantangan sama sekali. Namun, orang yang ekspresinya berubah paling jelek ketika melihat 100 pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi yang masih mengeluarkan panasnya, yang paling pasti adalah si Ye Qing. Ketika masalah itu terjadi, dia sendiri sangat sadar bahwa, bahkan jika dia akan melanjutkan dan menyelesaikan peramuan obat dalam meramu obatnya, dia masih tidak akan dapat melampaui Sima Ying. Terlepas dari apakah dia mau menerima hasilnya atau tidak, dia telah kalah dalam kompetisi ini. Terlebih lagi, dia kalah dengan sangat cepat. Mendesah. Pada saat ini, para tetua Departemen Peramuan Obat mulai menghela nafas. Awalnya mereka berpikir bahwa, Departemen Peramuan Obat mereka tidak akan kehilangan terlalu menyedihkan jika mereka mengirim Ye Qing untuk bersaing. Namun, siapa yang bisa mengira bahwa hasilnya akan tetap sama, dan bahwa Ye Qing akan dikalahkan dengan cara yang begitu tragis? Apakah kamu masih akan melanjutkan? Sampah dari Departemen Peramuan Obat, tanya Sima Ying. Tepat pada saat ini, sesuatu yang tidak diharapkan pun terjadi. Sima Ying akhirnya menatap Ye Qing secara langsung. Namun, tatapannya dipenuhi dengan penghinaan, dan nadanya juga sedingin es. Tidak hanya dia mempermalukan Ye Qing, tapi dia juga secara tidak langsung mempermalukan Departemen Peramuan Obat dan semua orang di dalamnya. Sima Huoli, leluhurmu ini benar-benar kurang dalam pengasuhan. Pada saat ini, Tetua Hong Mo berbicara. Sebagai kepala Departemen Peramuan Obat, dia secara alami tidak bisa mentolerir penghinaan terhadap Departemen Peramuan Obatnya. Tetua Hong Mo, apakah yang barusan aku katakan itu salah? Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pecundang. Jika murid-murid Departemen Peramuan Obatmu lebih hebat daripada aku, mereka bisa memanggilku, Sima Ying sebagai sampah. Dan aku, Sima Ying, pasti juga tidak akan membantahnya. Sampah adalah sampah, dan tidak ada yang memalukan dari sampah. Namun jika sampah itu tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka adalah sampah, maka itu akan menjadi hal yang paling disesalkan.
Sima Ying tidak sedikit pun takut kepada tetua Hongmo, dan dia benar-benar berbicara untuk membantahnya. Gadis yang pintar dan fasih, ucap tetua Hongmo dengan kesal. Diajak bicara oleh Sima Ying hingga sedemikian rupa, tetua Hongmo mulai tidak mampu menahan diri. Semua orang bisa merasakan kemarahan yang dipancarkannya. Ying bagaimana kamu bisa berbicara dengan tetua kamu hingga sedemikian rupa? Cepat minta maaf. Tepat pada saat ini, Sima Huoli yang berdiri di sampingnya pun berbicara untuk menegur Sima Ying. Namun sayangnya, teguran kepada cucunya ini sangatlah palsu, sehingga semua orang yang hadir dapat mengatakan bahwa itu palsu. Adapun Sima Ying, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Sebagai gantinya, dia mendengus dingin dan berkata, "Kakek, sampah hanyalah sampah. Aku tidak akan menyanjung seseorang yang aku yakini sebagai sampah hanya karena kamu," ucap Sima Ying. Kamu, mendengar kata-kata itu, para tetua Departemen Peramuan Obat mengertakkan gigi karena marah. Itu karena, apa yang dikatakan Sima Ying benar-benar terlalu berlebihan. Tidak hanya dia mempermalukan Ye Qing, tapi dia juga tampaknya mempermalukan semua orang di Departemen Peramuan Obat. Bahkan tetua Hongmo tidak terkecuali. Sebelumnya, itu adalah penghinaan tidak langsung terhadap mereka. Namun sekarang, itu menjadi penghinaan secara langsung. Ini benar-benar agak terlalu berlebihan. Sampah adalah sampah, kata-kata itu diucapkan dengan sangat baik. Dalam hal ini, Nona Sima Ying, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada kamu. Mungkinkah kamu bersedia memberi aku jawaban untuk pertanyaan aku? Tepat pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari arah Departemen Peramuan Obat. Begitu suara itu terdengar, ekspresi semua orang yang hadir langsung berubah. Bahkan Sima Ying dan Sima Huoli juga tidak terkecuali. Jadi, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah suara itu. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa, orang yang berbicara sebelumnya bukanlah seorang tetua dari Departemen Peramuan Obat, dan juga bukan Ye Qing. Tapi sebaliknya, itu adalah seorang pria muda, yang usianya jauh lebih muda daripada Ye Qing. Adapun orang ini, itu secara alami adalah Chu Feng. Kamu siapa? Apa yang membuatmu berpikir kamu memenuhi syarat untuk bertanya padaku? Balas Sima Ying sambil memandang rendah ke arah Chu Feng. Tatapannya juga dipenuhi dengan niat buruk. Oh, aku siapa ya? Mengapa aku tidak memenuhi syarat untuk menanyakan sesuatu kepada kamu? Ucap Chu Feng. Menghadapi penghinaan Sima Ying, ekspresi Chu Feng tetap tenang dan tidak berubah. Bahkan dia tidak marah sama sekali. Namun semakin dia bertindak seperti ini, maka semakin mudah baginya untuk membuat marah Sima Ying. Di mataku ini, kamu tidak lebih dari sampah. Sejauh yang aku ketahui, sampah tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan aku, apalagi bertanya kepada aku. Dengan cukup yakin, Sima Ying berkata dengan sangat marah. Bahkan nada suaranya menjadi semakin bermusuhan. Semua orang bisa merasakan kemarahan dalam kata-katanya. Hahaha. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, Chu Feng sama sekali tidak marah dengan kata-kata menghina Sima Ying. Justru sebaliknya, dia malah tertawa keras. Selanjutnya, tawanya sangat hangat dan sangat bahagia. Pada saat ini, secara praktis semua orang terpana dengan tindakan Chu Feng. Mereka tidak mengerti mengapa Chu Feng tertawa. Adapun dengan Sima Ying, dia juga tidak terkecuali. Dia pun langsung menunjuk Chu Feng dan berkata, "Apa yang kamu tertawakan? Apakah ada yang lucu?" Tanya Sima Ying. Hehehe, Sima Ying, kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan kamu, karena menurutmu aku ini hanyalah sampah di matamu. Tapi tahukah kamu, bahwa di mataku ini, kamu juga termasuk sampah? Karena sampah berbicara dengan cara seperti itu padaku, katakan padaku, bukankah menurutmu itu hal yang benar-benar konyol dan lucu? Ucap Chu Feng sambil membuka tangannya dan mengangkat bahu. Namun pada saat ini, tatapannya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sangat tajam, dan bahkan cukup tajam untuk menembus hati seseorang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.